ini ada kekuatan baru yang siap memediasi prosesi perdamaian dunia ini gitu. Yang ada dalam ideologi negara kita ini, ada dalam Pancasila kita, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa nggak ke situ kita mikirnya gitu? Kenapa kita mesti mengajak kalau bisa Ibu Mega berantem sama Pak Jokowi ini karena dianggap ini pengkhianat atau ini. Kenapa itu yang kita entertain gitu loh? Kenapa bukan sesuatu yang lain gitu? Yang menurut saya juga ya, beberapa senior tuh memang jangan ditarik lagi. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik ya tentunya untuk para pemirsa semua, di mana Wakil Ketua Umum Partai Gelora yaitu Fachri Hamzah menyebut bersatunya Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto menyelamatkan bangsa Indonesia. Nah, hal ini disampaikan oleh Fachri Hamzah dalam beberapa kesempatan akhir-akhir ini, di mana Fachri Hamzah yang awalnya itu menjadi rival Pak Jokowi, bahkan yang selalu menyerang Pak Jokowi, kini akhirnya menjadi pemuja atau pemuji kinerja Pak Jokowi. Nah, bahkan baru-baru ini ya Fachri Hamzah itu juga ikut mendampingi Pak Jokowi resmikan bendungan di Sumbawa Barat NTB. Kata Fachri Hamzah ya, dengan bersatunya kekuatan besar Jokowi Prabowo, itulah yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis yang luar biasa. Nah, bagi saya memang orang-orang yang sering menghujat Pak Jokowi itu saya rasa dia cuma saja tutup mata sebelah, lebih fokus kepada kesalahannya tidak dengan kebaikannya. Nah, bukti Fachri Hamzah saja yang menjadi rival sejati Pak Jokowi ya. Tapi kalau ada niat untuk kepentingan bangsa tanpa kepentingan pribadinya, pasti langsung mengakui atas kinerja Pak Jokowi. Nah, Fachri juga menambahkan, menurutnya bersatunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu bukanlah peristiwa silaturahim biasa, melainkan momentum nasional yang mengembalikan bangsa Indonesia yang hampir terpecah belah. Memang hampir saja bersengketa melayani hasrat bahwa kita untuk bertengkar di tahun 2019. Namun bersatunya Jokowi dan Prabowo itu telah membawa Indonesia dari berbagai krisis, misalnya krisis COVID-19 atau perang Rusia-Ukraina yang memotong suplai pangan ke seluruh dunia, dan termasuk krisis perang Israel-Palestina yang berpotensi memotong suplai bahan bakar ke seluruh dunia. Dan karena bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, maka bangsa ini alhamdulillah selamat sampai hari ini. Ya, kira-kira seperti itu ya apa yang disampaikan oleh Fachri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dan langsung kepada pembahasan atau kepada video Fachri Hamzah yang menyanjung Pak Jokowi atau membela hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sejauh ini dibentur-benturkan oleh netizen, yang dibentur-benturkan oleh pengamat politik, katakanlah seperti Rocky Gerung, Mas Hinton dan lain sebagainya. Mari kita langsung simak bersama seperti apa. Nah, ini kan kemarin Pak Prabowo menyatakan bahwa beliau dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk jadi presiden. Nah, ini menarik nih kan. Karena kenapa menarik? Karena kan di sisi lain juga ada pembicaraan mengenai bahwa keduanya ini nanti akan clash, terus ada ini ada upaya untuk mengadu domba atau bagaimana gitu. Jadi ini terus ada nanti gimana kalau matahari kembar dan seterusnya. Nah, ini gimana Bung Fachri melihat dinamika hubungan kedua tokoh ini? Ya, pertama kita mesti teruskan melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sebagai satu terminal yang baik sekali. Waktu kita ada dalam dilema pilihan, seolah-olah ini ada pertengkaran yang susah dipertemukan gitu. Dan dengan beliau berdua bertemu itu sepertinya elemen-elemen yang merasa tidak bisa bertemu itu akhirnya bisa ketemu gitu. Saya suka saling mentertawakan dengan banyak anak-anak muda. Seperti Budiman, ya kan, juga teman-teman di PSI dan sebagainya itu. Atau Nusron Wahid, Nusron, ya kan, Nusron lebih lucu lah ya. Iya, betul. Jadi seolah-olah kita nggak bisa ketemu, tapi ternyata, alhamdulillah karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ketemu, akhirnya ternyata kita ketemu dan menemukan jalan gitu. Artinya pikiran yang kita usung bersama-sama gitu. Itu yang saya katakan, pertemuan mereka itu bukan insiden, tapi itu adalah monumen. Satu terminal penting gitu. Jadi kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang melihat peristiwa yang lalu ini sebagai satu tangga untuk melihat masa depan
dalam satu konsolidasi yang masif, saya kira itu yang harus dipertahankan gitu. Dan saya percaya kedua-duanya memang masih memegang itu. Maka kita selalu, kalau kita ngobrol dengan Pak Prabowo, itu dia selalu memberikan respek kepada Pak Jokowi, dan ya jangan berharap ada orang yang bisa memecah dan memisahkan keduanya gitu loh. Karena keduanya ini pernah melakukan sesuatu yang sangat monumental bagi kita. Nah, jadi saya kira itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang ini gitu. Dan saya kira itu yang harus dijaga, bukan cuma gagasannya, tetapi juga mencari bentuk pelembagaan yang menyebabkan ide atau orangnya begitu ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap ada menginspirasi perjalanan kita ke depan gitu loh. Saya kira itu yang menarik nanti dari situasi kita pasca Pak Jokowi ini. Soal pelembagaan itu, apakah sudah ada pembicaraan? Kan waktu kemarin kita ngobrol ya, sebelumnya kan Anda bilang bahwa salah satu ide yang muncul ada semacam presidensial club ya, pokoknya bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo memberi tempat kepada atau ngumpulin para mantan presiden untuk membantu atau ikut terlibat dalam pembangunan ke depan lah Indonesia emas gitu. Itu salah satu skemanya ya? Ya, karena kan begini ya, ya kalau negara kita ini mau terkonsolidasi sebenarnya, mantan presiden itu sebenarnya sudah berhenti menjadi politisi. Dia menjadi negarawan gitu loh. Sehingga kalau dia adalah negarawan, memang dia tidak boleh diseret dalam konflik politik. Dia harus menjadi tiang penyanggah bagi keutuhan kita, bagi persatuan kita. Dan itu harusnya ada di tempat tertentu. Kenapa Pak Prabowo sebenarnya ingin bertemu dengan Ibu Megawati? Bukan soal lain gitu loh, tapi beliau mengetahui bahwa ini adalah figur besar, ini adalah putri dari proklamator kita, dan juga memegang kendali politik yang cukup besar begitu ya. Dan memang berharap bahwa beliau, ada beliau yang masih hidup, mantan presiden ya, ada Pak SBY ya kan, dan nanti ada Pak Jokowi. Ini bisa dibilang 3 pilar penting nanti ke depan, bersama-sama presiden memasuki satu era yang mungkin nggak baik-baik saja ini. Kalau besok ini tiba-tiba Amerika menyerang Iran, kemudian Rusia menyerang Uni Eropa atau Eropa begitu ya, ini kan dunia jadi berubah, Bos. Nah, kalau pemimpinnya nggak bersatu kan repot gitu. Saya kira itu yang kita perlukan ke depan ini gitu. Nah, itu untuk menuju, ini kan idealnya begitu ya. Tapi kan dalam prakteknya kan ada hal-hal yang dalam, ya mungkin dalam pemberitaan yang kita amati lah ya, yang kita ikuti kan, ada pernik-pernik yang tetap nggak bisa diselesaikan, belum lah diselesaikan. Misalnya kayak hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu misalnya. Tadi Bung Fahri nyebut soal rencana Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega kan. Katanya ada yang bilang bahwa Bu Mega mau kalau Pak Jokowi ditinggal gitu misalnya. Terus juga ya kan orang mengingat bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY aja kan sampai sekarang belum beres gitu loh. Nah, ini yang kemudian ada upaya-upaya untuk melihat ini persoalan antara Bu Mega sebagai yang sekarang di luar ya dengan Pak Jokowi dan Prabowo, ini bisa jadi bom waktu juga gitu. Nah, ini gimana Anda melihat soal itu? Saya kira ya, saya percaya bahwa Pak Prabowo apalagi nanti setelah dilantik ya, dia akan punya wibawa untuk mengumpulkan para pemimpin kita, senior-senior bangsa ini yang masih hidup. Dan memang kita inginlah ya bahwa saya terus terang juga sangat memimpikan gitu bahwa para senior bangsa kita ini bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar diseret kepada politik-politik partisan yang terlalu retail dan detail begitu. Ya, kita harus tunjukkan bahwa Indonesia ini memang akan memasuki satu era baru gitu. Dunia lagi kacau, tiba-tiba pemimpin Indonesia bersatu menjadi envoy perdamaian ke seluruh dunia. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin di dunia lain bagi tugas. Ibu Mega mungkin masih bisa ke Korea Utara, ya kan, ke China dan sebagainya. Pak Jokowi bisa masuk ke Eropa, ya kan, dan seterusnya. Pak SBY bisa ke Timur Tengah dan seterusnya. Itu menjadi envoy yang ngasih tahu kepada dunia,
ini ada kekuatan baru yang siap memediasi prosesi perdamaian dunia ini gitu. Yang ada dalam ideologi negara kita ini, ada dalam Pancasila kita, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa nggak ke situ kita mikirnya gitu? Kenapa kita mesti mengajak kalau bisa Pak Ibu Mega berantem sama Pak Jokowi ini karena dianggap ini pengkhianat atau ini. Kenapa itu yang kita entertain gitu loh? Kenapa bukan sesuatu yang lain gitu? Yang menurut saya juga ya, beberapa senior tuh memang jangan ditarik lagi kepada politik partisan. Ada waktunya lah bagi politik partisan itu kan. Seperti kita juga Bung Sahal pernah kecil gitu. Kayaknya kalau kita nggak berantem tuh nggak keren gitu loh. Ada loh Mas, kita di usia-usia kita kalau nggak berkelahi, nggak luka tuh nggak keren kita gitu. Tapi masa hari ini kita mau berkelahi juga kan? Sama dengan negarawan kita ini gitu loh. Ada hari mereka bertengkar sangat kasar mungkin karena mereka memimpin partai politik. Tapi ada hari sudah nggak begitu lagi. Jadi guru bangsa, mengajar, pidato di kampus mana, memberi pencerahan secara nasional, pengalaman memimpin bangsa. Itu kita perlukan loh. Masing-masing mereka kita bikinkan foundation yang menyebabkan mereka punya merek trademarknya gitu. Itu yang diperlukan, konsolidasi kayak begitu yang diperlukan ke depan gitu. Saya kira itu yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo sekarang ini gitu ya. Saya rasa cukup ya pemirsa semua terkait dengan penjelasan dari Fachri Hamzah, dan ini saya rasa masuk akal sekali ya atas apa yang terjadi di akhir-akhir ini, dan memang luar biasa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bahkan hubungannya itu sampai meruntuhkan kerajaan-kerajaan dinasti dari PDIP dan partai-partai lain cukup dengan satu orang yang berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ya, tetapi seperti apa menurut pemirsa semua, silakan tulis di kolom komentar, dan juga kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.